wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang getaran dan gelombang. Getaran diartikan sebagai gerak bolak-balik secara periodik yang melalui titik kesetimbangan. Satu getaran adalah gerak dari satu titik kembali ke titik awal. Menghitung jumlah getaran. Pada bandul, kita lihat gambarnya. Bandul kita simpangkan ke titik A, kemudian kita lepaskan. Dia akan melalui titik kesetimbangan. Titik kesetimbangannya yang mana? Titik kesetimbangannya yaitu di titik O. Jadi dia akan melewati titik O secara terus-menerus. Satu getaran itu ketika A ke O, ke B, ke O lagi, dan ke A lagi. Jadi dari titik A kembali ke titik A, itu dinamakan satu getaran. Bagaimana kalau setengah getaran? Kalau setengah getaran, A ke O ke B. Frekuensi dan periode getaran. Frekuensi yaitu banyaknya getaran yang dilakukan setiap detik. Frekuensi dirumuskan dengan F sama dengan 1/T. Dengan F adalah frekuensi, 1/T, T besar itu adalah periode. Atau dirumuskan dengan F sama dengan N/T. N adalah jumlah getaran dan T adalah waktu dalam sekon. Period adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu getaran penuh. Dirumuskan dengan T sama dengan 1/F. Jadi kebalikannya dari frekuensi. Dan T itu sendiri bisa dirumuskan dengan T kecil, yaitu waktu, dibagi dengan N, jumlah getaran. Satuan dari period yaitu sekon. Gelombang adalah getaran yang merambat. Gelombang dibagi menjadi dua jenis, yaitu berdasarkan media perambatannya dan berdasarkan arah rambatnya. Berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan elektromagnetik. Gelombang mekanik, gelombang yang membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya, gelombang bunyi. Nah, ketika seorang anak itu mendengarkan musik, maka gelombangnya akan terdengar, maka sampai ke telinga. Yang kedua, gelombang elektromagnetik. Gelombang yang tidak membutuhkan medium dalam perambatannya. Contohnya, gelombang cahaya. Berdasarkan arah rambatnya, gelombang longitudinal dan gelombang transversal. Gelombang longitudinal yaitu gelombang yang arah getarannya sejajar dengan arah rambatannya. Contohnya pada gelombang suara di udara. Gelombang transversal yaitu gelombang yang arah getarannya tegak lurus dengan arah rambatnya. Contohnya gelombang pada tali. Kita simak. Ini adalah gelombang transversal. Gelombang transversal ini berupa tali terus berkelok-kelok. Nah, satu gelombang itu satu bukit dan satu lembah. Bukit ini dari A ke B ke C itu satu bukit, C ke D ke E itu satu lembah. Jadi satu gelombang adalah A sampai ke E. Gelombang longitudinal. Nah, gelombang longitudinal berupa rapatan dan renggangan. Nah, satu gelombang yaitu satu renggangan dan satu rapatan, atau satu rapatan dan satu renggangan. Berdasarkan medium perambatannya,
Demikian penjelasan tentang getaran dan gelombang dari saya. Terima kasih. Nah, bunyi. Apa saja syarat terjadinya bunyi? Syarat terjadinya bunyi yang pertama adalah tentunya harus ada sumber bunyi. Yang kedua, harus ada medium merambatnya bunyi. Nah, medium merambatnya bunyi itu ada 3, yaitu melalui medium udara, melalui medium padat, dan medium cair. Nah, yang bekerja paling baik tentunya adalah melalui medium udara. Lalu yang ketiga adalah adanya penerima bunyi, sehingga kita dapat mendengar adanya bunyi. Nah, selanjutnya ada cepat rambat bunyi. Nah, rumus atau formulanya untuk menghitung cepat rambat bunyi adalah menggunakan rumus V sama dengan lambda per T. Dengan V yaitu cepat rambat bunyi, lambda merupakan panjang gelombang, dan T adalah periode, sehingga kecepatan rambat bunyi satuannya adalah dalam meter per sekon. Begitu. Selanjutnya ada yang kita namakan sebagai nada. Nada merupakan frekuensi getaran yang teratur. Tentunya kalian pasti tahu dong yang namanya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Maaf kalau suara saya kurang bagus ya. Nah, kemudian di sini ada juga yang namanya resonansi. Nah, resonansi ini memanfaatkan yang namanya ruang kosong. Nah, kita tahu dalam ruang kosong ini, misalkan kita beri contoh dalam alat musik gitar. Nah, dalam alat musik gitar ini, ruang kosong getaran memenuhi udara yang terdapat dalam ruang kosong tersebut. Nah, ruang kosong ini akan membuat suara yang dihasilkan oleh alat musik gitar menjadi lebih keras. Nah, kemudian kita semua tahu bahwa setiap orang memiliki suara yang terdengar berbeda-beda. Nah, itu merupakan warna bunyi, dan ada juga orang yang memiliki suara yang jernih dan merdu serta memiliki suara serak. Nah, suara serak dan jernih ini merupakan kualitas bunyi atau yang sering kita sebut sebagai timbre. Nah, selanjutnya ada gaung versus gema. Saya yakin anak-anak pasti sudah pernah mencoba berteriak, misal di dalam ruangan yang kosong kalian mencoba berteriak dan bunyi asli yang kalian teriakan kemudian akan memantul. Nah, pantulan ini antara gaung dan gema berbeda. Nah, kalau gaung bunyi asli terdengar bersamaan dengan bunyi pantul, sehingga bunyi aslinya menjadi samar. Sedangkan pada gema, bunyi pantul terjadi setelah bunyi asli, sehingga bunyi asli masih tetap terdengar dengan jelas. Nah, kemudian ada jenis-jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. Yang pertama yaitu bunyi infrasonik, yaitu bunyi dengan Hertz di sekitar 20. Nah, hanya dapat didengarkan oleh hewan-hewan tertentu seperti anjing dan juga jangkrik. Kemudian untuk manusia sendiri dapat mendengar bunyi dari frekuensi sekitar 20 hingga 20.000 Hz atau yang kita sebut sebagai audiosonik. Kemudian yang ketiga ada frekuensi ultrasonik, yaitu bunyi dengan frekuensi lebih dari 20.000 Hz. Nah, contoh hewan yang dapat mendengar dengan frekuensi ultrasonik adalah kelelawar, lumba-lumba, kemudian ada juga paus. Selanjutnya, nah pemantulan bunyi ini kita dapat memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya adalah dengan pemanfaatan sonar untuk
menghitung kedalaman laut. Nah, untuk menghitung kedalaman laut ini menggunakan perumusan L sama dengan V kali T dibagi 2. Baik, selanjutnya yaitu kita akan mempelajari mengenai organ telinga dan juga mekanisme pendengaran, bagaimana bunyi dapat masuk ke telinga manusia dan direspon oleh syaraf. Yang pertama, kita akan mengenali dari bagian-bagian telinga terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada organ telinga bagian luar, terdapat daun telinga yang fungsinya untuk menangkap getaran berupa gelombang suara yang dihasilkan suatu benda. Kemudian selanjutnya ada lubang telinga. Nah, lubang telinga ini fungsinya untuk jalan masuk suara ke dalam gendang telinga. Di dalam dari gendang telinga ini terdapat saluran telinga dalam. Nah, saluran telinga ini fungsinya untuk meneruskan gelombang suara tadi untuk ditangkap dari organ telinga bagian dalam. Nah, selanjutnya ada bagian gendang telinga atau selaput telinga. Selaput dalam ini fungsinya untuk meneruskan getaran dari bagian luar yang ditangkap oleh saluran telinga. Kemudian ada bagian 3 tulang pendengaran. Nah, 3 tulang pendengaran ini yaitu tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi. Kemudian terdapat lagi bagian di dalam organ telinga yaitu saluran eustasius. Nah, saluran eustasius ini fungsinya menghubungkan saluran telinga ke bagian tenggorokan. Nah, fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan udara antara bagian luar tubuh dan dalam tubuh. Selanjutnya ada 3 saluran setengah lingkaran yang fungsinya nanti untuk meneruskan gelombang suara dan juga menggetarkan cairan yang ada di dalam rumah siput atau koklea. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana suatu bunyi itu dapat didengar oleh telinga manusia. Nah, telinga manusia ini sangat unik karena dapat menangkap getaran yang dihasilkan oleh suatu benda. Suatu benda ini ketika menghasilkan bunyi atau getaran akan ditangkap oleh daun telinga yang ditangkap itu bentuknya getaran. Nah, getaran ini akan menggetarkan bagian selaput gendang telinga yang terdapat di dalam saluran telinga bagian tengah yang kemudian akan menggetarkan 3 tulang pendengaran yaitu tulang martil, tulang landasan, dan juga tulang sanggurdi. Nah, ketiga tulang ini tadi akan menggetarkan bagian rumah siput atau koklea. Nah, dalam koklea ini terdapat cairan, di mana ketika cairan tersebut digetarkan oleh bunyi yang ditangkap tadi akan diteruskan oleh saraf berupa getaran listrik atau impuls listrik ke bagian saraf pendengaran. Nah, kemudian akan diterima otak dan diterjemahkan sebagai suatu bunyi yang didengar oleh telinga. Nah, telinga ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian telinga luar, bagian telinga tengah, dan juga bagian telinga bagian dalam. Untuk telinga bagian luar, ini terdiri dari daun telinga yang disebut dengan pinna, yang fungsinya untuk menangkap getaran. Kemudian ada saluran bagian tengah, bagian saluran telinga, dan juga selaput gendang telinga tadi. Kemudian di bagian organ telinga tengah itu ada selaput gendang telinga, kemudian ada bagian tulang telinga, terdapat tulang martil, landasan, dan juga sanggurdi yang akan bergetar ketika suatu bunyi atau getaran itu ditangkap oleh gendang telinga. Nah, nama lain dari gendang telinga ini adalah membran timpani. Ketika mendengar suatu bunyi, membran timpani ini akan terus bergetar dan juga diteruskan ke bagian 3 tulang pendengaran tadi.
Nah, di 3 tulang pendengaran ini terdapat saraf-saraf pendengaran atau nervus auditorius. Nah, sebelum ke sinyal listrik diteruskan ke bagian saraf pendengaran, itu masuk ke bagian koklea dulu. Nah, bagian koklea atau rumah siput ini disebut bagian rumah siput karena bentuknya seperti rumah siput. Nah, di dalamnya terdapat cairan yang akan mengubah getaran yang ditangkap oleh tulang telinga tadi menjadi sinyal-sinyal listrik atau impuls saraf yang diterima oleh nervus auditorius dan kemudian diteruskan ke otak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? Okay, fine. In the first chance, let's glorify to only God Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given us mercy and favor to we all, so we can attend in the meeting together with a good condition. Secondly, in this opportunity, we will study about the benefit of sound reflection in a everyday life. Setelah kita belajar tentang getaran, gelombang, bunyi, maka tibalah saatnya kita belajar tentang pemanfaatan bunyi dalam kehidupan sehari-hari, atau the benefit of sound reflection in a everyday life. Anak-anakku semuanya, telah dijelaskan dalam Quran surat Yusuf ayat 111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Bahwasanya semua peristiwa itu menjadi pembelajaran, menjadi sebuah pelajaran, dan di dalam Al-Quran adalah petunjuk hidayah bagi orang-orang yang beriman. Apa artinya? Artinya adalah bahwa segala sesuatu yang ada di bumi ini itu menjadi sebuah pembelajaran bagi kita, bagi orang-orang yang mau berpikir. Oke. Untuk mengawalinya, anak-anak hebat semuanya, yang pertama, semuanya sudah pernah lihat kelelawar ya? Sudah tahu kelelawar kan? Kelelawar atau lumba-lumba. Lumba-lumba sudah pernah lihat semuanya ya? Oke. Paling enggak lihat di televisi lah. Sekarang coba bayangkan atau kita pikirkan, kita analisa. Kenapa kelelawar itu keluarnya malam hari dan dia tidak pernah salah jalan? Sedangkan manusia saja yang penglihatannya sempurna itu kadang salah jalan. Pulangnya nggak ke rumahnya, tapi ke rumah orang lain. Mari, akan bunyi frekuensi yang sangat tinggi atau bunyi ultrasonik sebanyak mungkin yang kemudian dipancarkan, dan itu akan memantul dan diterima oleh pendengaran kelelawar yang sangat tajam. Jadi ketika terbang dia bisa meliuk-liuk, tidak menabrak satu dengan yang lain. Kemudian lumba-lumba bagaimana? Nah, lumba-lumba ini kan alat pernafasannya melalui lubang yang ada di atasnya itu. Nah, tepat di bawahnya itu terdapat kantong-kantong kecil, yang dimana ketika mengalirkan udara melalui kantong-kantong itu akan menghasilkan bunyi dengan frekuensi yang sangat tinggi. Nah, inilah nanti yang akan dikeluarkan dan memantulkan bunyi, yang kemudian bisa dipakai oleh lumba-lumba untuk menangkap mangsa ataupun berjalan tidak menabrak sesuatu gitu. Nah, sekarang yang
proses pada lumba-lumba itu juga diterima atau diaplikasikan pada penggunaan kapal. Jadi kalau lumba-lumba itu dipelajari, kemudian dipakai untuk diterapkan pada penggunaan kapal dalam mengukur kedalaman laut menggunakan yang namanya sonar, sound navigation of ranging. Jadi menggunakan bunyi untuk mengukur tersebut. Bagaimana caranya? Caranya adalah tepat di bawah kapal itu ada sebuah alat listrik, energi listrik yang mengubah gelombang menjadi ultrasonik. Nah, itu dipancarkan ke dasar laut, kemudian akan dipantulkan. Nah, itu nanti bisa mengukur jarak kedalaman dari sebuah laut. Kemudian lanjut, bahwasanya sekarang dalam perkembangan zaman itu sudah sangat variatif sekali penggunaan hukum pemantulan bunyi itu. Antara lain untuk USG atau ultrasonografi untuk mengetahui keadaan janin di dalam rahim, kemudian dipakai untuk mendeteksi jaringan tumor, kemudian mendeteksi kondisi otak manusia. Sekarang sudah bisa dipakai. Kemudian yang terbaru-baru ini energi listrik yang mengubah gelombang menjadi ultrasonik. Nah, itu dipancarkan ke dasar laut, kemudian akan dipantulkan. Nah, itu nanti bisa mengukur jarak kedalaman dari sebuah laut. Kemudian lanjut, bahwasanya sekarang dalam perkembangan zaman itu sudah sangat variatif sekali penggunaan hukum pemantulan bunyi itu. Antara lain untuk USG atau ultrasonografi untuk mengetahui keadaan janin di dalam rahim, kemudian dipakai untuk mendeteksi jaringan tumor, kemudian mendeteksi kondisi otak manusia. Sekarang sudah bisa dipakai. Kemudian yang terbaru-baru ini ultrasonik bisa dipakai untuk kegiatan terapi ultrasonik di sendi, otot, bahkan di kelenjar tiroid sudah bisa. Kemudian ada juga dipakai di dunia industri pengujian ultrasonik. Ini proses homogenisasi susu, kemudian proses untuk membuat efek depresi pada hama melalui gelombang ultrasonik. Mungkin itu dulu untuk pembelajaran hari ini. Sekali lagi tetap semangat dalam kondisi pandemi yang mudah-mudahan akan segera menemui titik terang untuk kita semuanya. SMP Muhammadiyah 4, Jaya, Karya, Juara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.